Terima kasih sudah klik video ini. Di sebuah kota kecil yang tenang, hiduplah seorang wanita parubaya bernama Tante Risma. Ia adalah seorang janda berusia 50 tahun yang dikenal sebagai sosok yang tangguh dan penuh kasih sayang. Sejak suaminya meninggal beberapa tahun lalu, ia membesarkan putri semata wayangnya, Karin, dengan penuh perjuangan. Karin, putrinya yang berusia 25 tahun, baru saja menikah dengan Ferry, seorang pria yang baik hati dan pekerja keras. Pernikahan mereka baru berjalan beberapa bulan, dan mereka masih menyesuaikan diri dalam kehidupan berumah tangga. Meski sudah menikah, Karin dan Ferry masih sering berkunjung ke rumah Tante Risma, bahkan kadang menginap saat akhir pekan. Tante Risma sangat menyayangi Ferry, menantunya. Baginya, Ferry bukan hanya sekedar suami bagi Karin, tetapi juga sudah ia anggap seperti anak sendiri. Ia senang melihat bagaimana Ferry memperlakukan Karin dengan penuh cinta dan tanggung jawab. Suatu sore di ruang tamu rumah Tante Risma, mereka bertiga duduk bersama menikmati teh hangat dan camilan. Bu Ferry tadi ditawari promosi jabatan di kantornya, kata Karin antusias. Wah, bagus itu. Selamat ya Ferry, kata Tante Risma. Tapi apa artinya kamu akan lebih sibuk? Tanya Tante Risma dengan penuh perhatian. Ferry tersenyum. Iya Tante, mungkin akan lebih sibuk. Tapi saya pastikan tetap punya waktu untuk Karin dan keluarga, jawab Ferry. Tante Risma mengangguk bangga. Yang penting tetap saling mendukung. Kalian berdua adalah keluarga kecil sekarang, tapi jangan pernah lupa bahwa rumah ini selalu terbuka untuk kalian. Seiring waktu, pekerjaan Ferry di kantor semakin menyita waktunya. Promosi yang ia terima memang membawa kebanggaan, tetapi juga tanggung jawab yang lebih besar. Ia sering pulang larut malam, bahkan terkadang harus bekerja di akhir pekan. Hal ini membuat Karin merasa kesepian di rumah, apalagi mereka baru menikah dan masih berusaha menyesuaikan diri dengan kehidupan berumah tangga. Suatu malam setelah menunggu Ferry pulang hingga larut, Karin merasa sedih dan berbicara dengan ibunya, Tante Risma. Bu, aku merasa kesepian kalau di rumah sendiri. Ferry sering pulang malam karena kerjaannya makin banyak, kata Karin dengan wajah murung. Tante Risma menatap putrinya dengan penuh kasih. Ya sudah kalau begitu, kenapa kalian tidak tinggal di sini saja dulu? Rumah ini masih cukup luas dan kamu nggak akan merasa sendirian, kata Tante Risma. Karin langsung teringat akan kemungkinan itu. Ia membicarakannya dengan Ferry, dan setelah mempertimbangkan dengan matang, mereka pun memutuskan untuk sementara tinggal di rumah Tante Risma. Dengan begitu, Karin tidak merasa kesepian, dan Ferry juga lebih tenang karena tahu istrinya tidak sendiri saat ia sibuk bekerja. Hari pertama tinggal di rumah Tante Risma terasa nyaman. Karin kembali merasakan kehangatan rumah masa kecilnya, sementara Ferry mulai terbiasa dengan kehadiran ibu mertuanya setiap hari. Pagi itu saat sarapan, Tante Risma menyiapkan nasi goreng dan teh hangat untuk mereka. Ferry, kamu nggak keberatan kan tinggal di sini sementara? Tanya Tante Risma dengan lembut. Ferry tersenyum. Nggak sama sekali Tante. Malah saya senang. Rasanya seperti punya keluarga yang lebih besar. Karin tertawa kecil. Iya Bu, tapi nanti jangan manjain Ferry terus ya. Nanti dia nggak mau balik ke rumah sendiri. Godanya sambil melipat tangan di dada. Tante Risma ikut tertawa. Ya namanya juga keluarga, harus saling menjaga. Yang penting kalian tetap nyaman. Hari-hari berjalan dengan lebih ringan. Saat Ferry sibuk di kantor, Karin bisa menghabiskan waktu dengan ibunya, mengobrol, memasak, atau sekadar menemani ibu berkebun di halaman belakang. Namun, tinggal bersama orang tua setelah menikah tentu bukan tanpa tantangan. Ada kebiasaan yang harus disesuaikan, ada ruang privasi yang perlu dihormati, dan ada batasan yang harus dijaga agar semua tetap nyaman. Suatu malam, Ferry pulang lebih awal dari biasanya. Ia mendapati Karin dan Tante Risma sedang berbincang di ruang tamu. Wah, malam ini kamu pulang cepat Fer, sapa Tante Risma. Ferry tersenyum. Iya Bu, saya minta izin pulang lebih awal. Pengen habiskan waktu bareng keluarga, jawab Ferry. Karin tersenyum bahagia,
merasa bersyukur memiliki suami yang tetap peduli meskipun sibuk. Mereka bertiga pun menikmati malam dengan mengobrol dan bercanda, merasakan kehangatan keluarga yang semakin erat. Suatu pagi di hari libur, Ferry duduk di teras rumah sambil menikmati secangkir kopi. Udara segar masuk melalui jendela yang terbuka, dan suara burung berkicau menambah ketenangan suasana. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat Tante Risma di dapur sibuk mencuci piring dan mengepel lantai. Ferry mengamati bagaimana ibu mertuanya itu tetap gesit meski usianya sudah menginjak 50 tahun. Ia selalu menjaga kerapihan rumah, memastikan semuanya tetap bersih dan nyaman untuk ditinggali. Merasa tidak enak hanya duduk santai sementara Tante Risma bekerja, Ferry pun bangkit dari tempat duduknya dan berjalan ke arah dapur. "Bu, saya bantu ya," katanya sambil menggulung lengan bajunya. Tante Risma menoleh dengan sedikit terkejut. "Loh Ferry, kan ini hari liburmu. Santai aja, biar ibu yang beresin," kata Tante Risma. Ferry tersenyum. "Enggak apa-apa Bu. Kalau kerja bakti begini kan lebih cepat selesai." Tanpa menunggu jawaban, Ferry mengambil kain pel dan mulai membantu mengepel lantai. Tante Risma tertawa kecil melihat menantunya itu ikut bekerja. "Wah, Karin beruntung dapat suami rajin begini," katanya sambil melanjutkan mencuci piring. Ferry tersenyum. "Ya, namanya juga keluarga Bu. Kalau semua saling bantu, rumah ini jadi tempat yang nyaman buat kita semua." Tak lama kemudian, Karin keluar dari kamar dan melihat suaminya sedang membantu ibunya. Ia tersenyum bangga. "Wah, tumben nih. Suamiku rajin," godanya sambil melipat tangan di dada. Ferry tertawa. "Biar tambah disayang istri dong." Mereka bertiga pun melanjutkan aktivitas bersama, berbagi cerita dan tertawa. Tinggal bersama memang butuh penyesuaian, tetapi kebersamaan dan saling membantu membuat semuanya terasa lebih ringan. Hari-hari berlalu dan suasana di rumah semakin terasa berbeda sejak tinggal bersama. Karin mulai memperhatikan sesuatu yang tidak biasa. Ibunya, Tante Risma, terlihat lebih perhatian pada Ferry dibanding biasanya. Awalnya, Karin menganggap itu wajar. Ibunya memang selalu peduli pada keluarga, dan Ferry pun sudah dianggap seperti anak sendiri. Namun semakin lama, perhatian itu terasa berlebihan. Setiap pagi sebelum Ferry berangkat kerja, Tante Risma selalu memastikan sarapannya sudah siap, bahkan lebih perhatian dari biasanya. "Ferry, ini kopi hitamnya. Ibu bikin khusus biar kamu tetap segar di kantor," kata Tante Risma. Suatu pagi, sambil meletakkan secangkir kopi di depan menantunya, Ferry tersenyum. "Wah, terima kasih Bu. Karin jarang bikinin kopi seenak ini." Karin yang sedang merapikan meja makan langsung melirik Ferry tajam. "Ya tinggal bilang dong kalau mau dibuatkan," jawabnya. Hal kecil seperti itu mulai mengusik Karin. Tak hanya soal kopi, Tante Risma juga sering memperhatikan Ferry lebih dari biasanya. Jika Ferry pulang terlambat, ia yang pertama bertanya, bahkan sebelum Karin. Jika Ferry kelelahan, ia yang menawarkan pijatan atau sekadar menyiapkan air hangat untuknya. Suatu malam setelah Ferry tertidur, Karin berbicara dengan ibunya di dapur. "Bu, kenapa sih akhir-akhir ini ibu lebih perhatian ke Ferry?" tanyanya dengan nada sedikit curiga. Tante Risma terdiam sejenak sebelum tersenyum lembut. "Loh kok gitu? Ibu cuma sayang aja sama kalian. Kan Ferry juga bagian dari keluarga," jawab Tante Risma. "Tapi aku merasa ada yang beda Bu." Karin menatap ibunya penuh selidik. Tante Risma menghela nafas, menyadari bahwa sikapnya mungkin mulai terlihat. Dalam hatinya, ia memang merasa ada perasaan aneh setiap melihat Ferry. Perasaan yang tidak seharusnya ia miliki. Namun ia tidak ingin mengakuinya, apalagi di hadapan Karin. Sementara itu, Ferry mulai merasakan ketegangan dalam rumah. Ia juga menyadari bahwa hubungan antara Karin dan ibunya semakin renggang. "Sayang, kamu kenapa? Kayak nggak nyaman belakangan ini," tanya Ferry suatu malam. Karin menghela nafas panjang. "Aku cuma merasa ada sesuatu yang berubah. Kayak ada orang ketiga dalam hubungan kita," jawab Karin pelan. Ferry mengerutkan dahi. "Maksud kamu?"
Karin ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya berkata pelan, "Ibu terlalu perhatian sama kamu." Ferry terdiam, mulai memahami apa yang dirasakan istrinya. Ia pun mulai berpikir, apakah memang selama ini ia terlalu dekat dengan ibu mertuanya. Setelah beberapa minggu penuh ketegangan, suasana di rumah mulai mereda. Karin menyadari bahwa ia tidak bisa terus memendam kecemburuannya terhadap ibunya. Ia pun memutuskan untuk mengalihkan fokusnya dengan mencari pekerjaan. Suatu malam, saat sedang duduk di ruang tamu bersama Ferry, ia membuka pembicaraan. "Sayang, aku kepikiran buat kerja lagi. Kebetulan ayah temanku punya perusahaan dan mereka sedang butuh karyawan. Aku sudah bicara dengan temanku dan katanya aku bisa mulai minggu depan." Ferry yang saat itu sedang membaca berita di ponselnya menoleh dan tersenyum. "Bagus itu, aku setuju banget. Lagian kalau kamu sibuk, kamu nggak akan merasa jenuh di rumah terus." Karin mengangguk. Ia merasa lega karena Ferry mendukung keputusannya. Selama ini ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan mungkin itulah yang membuat pikirannya jadi terlalu fokus pada hal-hal kecil yang membuatnya cemburu. Dengan bekerja, ia berharap bisa lebih produktif dan mengurangi perasaan negatifnya. Keesokan harinya, saat sarapan, Karin memberitahu ibunya tentang keputusannya. "Bu, aku mulai kerja minggu depan. Aku dapat kesempatan di perusahaan ayah temanku." Tante Risma terdiam sejenak. Ia tentu senang anaknya mendapatkan kesempatan baru, tapi di lubuk hatinya ada perasaan aneh yang muncul, perasaan takut kehilangan. Selama ini Karin selalu ada di rumah dan sejak Ferry sibuk bekerja, hanya mereka berdua yang sering berbincang. "Oh ya, bagus kalau begitu nak. Ibu senang kamu punya kesibukan sendiri," ucapnya dengan senyum yang dipaksakan. Ferry memperhatikan ekspresi mertuanya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi ia memilih diam. Hari demi hari berlalu dan akhirnya Karin mulai bekerja. Ia sangat menikmati pekerjaannya. Ia memiliki teman-teman baru dan merasa lebih percaya diri. Namun sejak ia mulai sibuk, ada perubahan yang terjadi di rumah. Tante Risma menjadi lebih sering menyendiri. Ferry mulai menyadari bahwa ibu mertuanya tampak lebih pendiam daripada biasanya. Ia tidak lagi seceria dulu, bahkan jarang menyapa Ferry ketika ia pulang kerja. Suatu malam, saat Karin sedang lembur di kantor, Ferry pulang lebih awal dan mendapati Tante Risma duduk sendirian di ruang tamu, menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. "Bu, ibu baik-baik saja?" tanya Ferry, duduk di sofa. Tante Risma menoleh dan tersenyum tipis. "Ibu baik kok." Secara mengejutkan, Tante Risma memeluk Ferry. Dia berkata jujur bahwa perasaannya ke Ferry tidak bisa dipungkiri lagi. Setelah itu, suasana yang semakin mendukung membuat Ferry terkejut. Tante Risma yang merasa kesepian sekian lama tidak bisa menahan perasaannya lagi. Ferry segera bergegas meninggalkan Tante Risma dan Tante Risma pun pergi ke kamarnya. Seiring waktu, ketegangan dalam rumah perlahan mereda. Karin mulai menikmati pekerjaannya dan itu membantunya mengalihkan fokus dari kecurigaan yang dulu sempat menghantui pikirannya. Ia sadar bahwa mungkin saat itu ia hanya terlalu sensitif dan berlebihan dalam menafsirkan perhatian ibunya kepada Ferry. Di rumah semuanya berjalan lebih normal. Tante Risma kembali menjadi sosok ibu yang hangat tanpa ada sikap yang berlebihan terhadap Ferry. Setiap pagi, Karin berangkat kerja dengan penuh semangat. Ia sering berbagi cerita dengan Ferry tentang pengalaman barunya di kantor, tentang rekan kerja yang menyenangkan, dan tentang tantangan yang ia hadapi. Ferry selalu mendukung istrinya. Ia senang melihat Karin lebih bahagia dan tidak lagi terbebani oleh pikiran negatif. Bahkan Karin mulai merasa lebih dewasa dalam menghadapi berbagai situasi. Sementara itu, Tante Risma juga mulai menikmati waktu untuk dirinya sendiri. Ia lebih sering menghabiskan waktu dengan teman-teman sebayanya, mengikuti kegiatan sosial, dan kembali menekuni hobinya seperti berkebun dan memasak. Suatu malam, saat mereka bertiga duduk di ruang tamu sambil menikmati teh hangat, Karin berkata dengan tersenyum, "Bu, aku bersyukur kita bisa tetap harmonis seperti ini. Aku sadar mungkin dulu aku cuma berlebihan." Tante Risma tertawa kecil. "Ya,
Namanya juga perasaan nak. Kadang kita bisa terlalu sensitif. Yang penting sekarang kita semua bahagia dan saling percaya. Ferry mengangguk. Yang paling penting adalah kita tetap menjaga keluarga ini. Setiap orang pasti punya momen di mana mereka merasa ragu, tapi selama kita terbuka dan saling mendukung, semua bisa dilewati. Hari itu, Ferry sedang berada di kantor ketika ia menyadari sesuatu yang penting. Laptopnya tertinggal di rumah. Pekerjaannya hari itu membutuhkan file yang tersimpan di laptopnya. Jadi ia tidak punya pilihan selain kembali ke rumah untuk mengambilnya. Sesampainya di rumah, suasana terasa sepi. Karin tentu masih di kantor dan Ferry mengira ibunya, Tante Risma, mungkin sedang bersantai di kamarnya. Namun saat ia berjalan ke dapur, ia melihat Tante Risma sedang memasak. Aroma masakan memenuhi ruangan, menciptakan suasana yang hangat dan nyaman. Tante Risma tampak fokus mengaduk sup di panci, tak menyadari kehadiran Ferry hingga ia berdaham pelan. Ferry, katanya. Kok pulang lupa bawa sesuatu? Tanya Tante Risma sambil tersenyum. Ferry mengangguk. Iya Bu, laptop ketinggalan. Kebetulan tadi lewat dapur, jadi sekalian nyapa. Tante Risma tersenyum dan melanjutkan memasak. Kamu mau makan dulu? Ibu lagi masak sup ayam. Pas banget buat tenaga sebelum balik kerja lagi. Ferry tertawa kecil. Aduh, menggoda banget sih Bu. Tapi aku harus balik ke kantor secepatnya. Mungkin nanti malam aku coba ya. Mereka pun berbincang sejenak. Tante Risma bercerita bahwa akhir-akhir ini ia mulai menikmati kegiatan memasak lagi. Terutama sejak Karin dan Ferry sama-sama sibuk bekerja. Kadang ibu suka masakin lebih buat Karin juga, kata Tante Risma. Ferry mengangguk paham. Iya Bu, Karin senang banget kalau ada masakan ibu. Aku juga sih. Jujur aja, Tante Risma tertawa ringan. Ya namanya juga keluarga. Selama masih bisa saling bantu, kenapa tidak? Setelah beberapa menit berbincang, Tante Risma seolah menggoda Ferry untuk membantu menyiram kebunnya. Dia mengangkat tirai yang menutupi kebunnya. Ferry pun tidak bisa menolaknya. Mereka pun bercocok tanam di kebun Tante Risma sambil berdiri. Tak butuh waktu lama, kebun Tante Risma pun banjir. Tante Risma benar-benar sangat antusias, sangat mudah ingin disiram kebunnya. Ferry pun pamit untuk pergi ke kantor lagi setelah selesai. Hari-hari berlalu dan tanpa disadari, hubungan Karin dan Ferry mulai berubah. Sejak Karin mulai bekerja, kesibukan mereka semakin menyita waktu Karin, sering pulang larut karena pekerjaannya menuntut banyak tenaga dan fokus, sementara Ferry juga sibuk dengan urusan kantor. Awalnya Karin berpikir semuanya baik-baik saja, namun lama-kelamaan ia mulai merasa ada sesuatu yang hilang, perhatian Ferry. Dulu Ferry selalu menjemputnya sepulang kerja, atau sekedar mengirim pesan menanyakan bagaimana harinya. Sekarang pesan-pesan itu semakin jarang. Saat mereka di rumah pun, Ferry lebih banyak sibuk dengan pekerjaannya sendiri atau malah terlihat lebih nyaman mengobrol dengan ibunya, Tante Risma. Suatu malam, saat Karin pulang kerja, ia menemukan Ferry duduk di ruang tamu sambil menonton TV, sementara ibunya sedang menyiapkan teh. Mereka tampak begitu santai, tertawa kecil membicarakan sesuatu yang entah apa. Karin menghela nafas dan tersenyum tipis. Aku pulang, katanya pelan. Ferry menoleh sekilas. Oh hei sayang, gimana kerjaan? Tanyanya tanpa berdiri atau mendekat. Lancar tapi capek banget, jawab Karin sambil melepas tasnya. Ia menunggu Ferry menawarkan untuk memijat pundaknya seperti dulu atau sekedar menyuruhnya duduk dan beristirahat. Tapi Ferry malah kembali fokus ke TV. Tante Risma memperhatikan ekspresi putrinya dan segera berkata, "Kamu kelihatan lelah nak, ibu bikinin teh buat kamu juga ya?" Karin mengangguk, tapi dalam hatinya ada rasa aneh yang mulai tumbuh. Kenapa akhir-akhir ini Ferry terasa semakin jauh? Malam itu setelah makan malam, Karin duduk di kamar sambil menggulir layar ponselnya. Ia ingin membuka chat lama dengan Ferry, sekedar mengingat bagaimana dulu suaminya selalu perhatian padanya. Tapi sekarang, Ferry lebih banyak sibuk dengan pekerjaannya dan saat di rumah, ia justru lebih sering menghabiskan waktu dengan ibunya.
Karin menghela nafas panjang. Apakah ia hanya terlalu lelah ataukah memang ada sesuatu yang berubah dalam pernikahan mereka? Ia menoleh ke arah Ferry yang sedang duduk di sisi tempat tidur sibuk dengan laptopnya. Karin ragu sejenak lalu berkata pelan, "Sayang, kamu masih sayang aku kan?" Ferry menoleh dengan dahi berkerut. "Apa sih kok tiba-tiba ngomong gitu?" "Aku cuman ngerasa kita udah nggak kayak dulu," kata Karin jujur. "Kamu sibuk, aku juga sibuk, tapi pas di rumah pun aku merasa kayak kita makin jauh." Ferry menutup laptopnya dan menghela nafas. "Sayang, kita kan cuma lagi sama-sama sibuk. Nggak berarti aku nggak sayang kamu." Setelah obrolan itu, Ferry pun membuka tirai yang menutupi kebun Karin. Setelah sekian lama, dia pun menyiram kebun Karin. Karin nampak bahagia sekaligus kaget. Biasanya suaminya tidak menyiram kebunnya. Di sela Ferry menyiram kebun Karin, justru ada yang aneh di pikirannya. Ia seolah membayangkan wajah Tante Risma mertuanya malam itu. Sampai 3 kali Ferry menyiram kebun Karin. Pagi itu, Ferry terbangun dengan tubuh terasa lemas dan kepala sedikit pusing. Ia mencoba bangun dari tempat tidur, tapi rasa tak nyaman di badannya membuatnya kembali bersandar. Setelah mencoba bertahan sebentar, akhirnya ia memutuskan untuk mengirim pesan ke kantornya untuk izin tidak masuk kerja. Karin sudah berangkat lebih pagi karena ada meeting penting di kantornya. Ferry berjalan keluar kamar dengan langkah berat. Ia mendapati Tante Risma di dapur. Seperti biasa sedang menyiapkan sarapan. Tante Risma menoleh dan langsung menyadari wajah pucat menantunya. "Ferry, kamu kenapa? Kok kelihatan lemas?" tanyanya dengan nada khawatir. Ferry mengusap tengkuknya. "Iya Bu, kayaknya badan agak meriang, pusing juga." Tante Risma langsung menghentikan aktivitasnya dan berjalan mendekat. "Ya ampun, kenapa nggak bilang dari tadi? Sini, duduk dulu, Ibu bikinin teh hangat." Ferry tak menolak dan duduk di meja makan. Beberapa menit kemudian, Tante Risma datang dengan secangkir teh jahe hangat dan sepiring bubur ayam yang baru saja dibuatnya. "Bu makan dulu ya, habis itu minum obat biar cepat baikan," kata Tante Risma lembut. Ferry tersenyum kecil. "Makasih Bu, jadi merepotkan." Tante Risma menggeleng. "Ah nggak usah ngomong gitu, kamu ini kayak anak sendiri. Buat Ibu, kalau sakit ya wajar Ibu urusin." Ferry merasa hangat di hatinya mendengar itu. Sudah lama ia tidak merasakan perhatian seperti ini, mengingat sejak kecil ia tumbuh dalam keluarga yang tidak terlalu menunjukkan kasih sayang. Kehangatan yang diberikan Tante Risma membuatnya merasa nyaman, sebuah perhatian yang jarang ia dapatkan, bahkan dari Karin yang akhir-akhir ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Setelah makan dan minum obat, Ferry kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Namun pikirannya tak bisa berhenti memikirkan sesuatu. Mengapa ia merasa lebih diperhatikan oleh mertuanya dibanding oleh istrinya sendiri? Ketika dia akan beristirahat, tiba-tiba Tante Risma masuk mengantarkan cemilan untuk Ferry. Namun yang membuat Ferry kembali kaget, tirai Tante Risma yang keangkat membuatnya terperangah. Begitu Tante Risma akan pergi, tiba-tiba Ferry memegangi belakang kebunnya. Tante Risma pun kaget, tapi malah diam seolah-olah membiarkannya. Hal yang diinginkan pun terjadi, Ferry kembali menyiram kebun Tante Risma meskipun sedang tidak enak badan. Ferry sangat bersemangat sekali menyiram kebun Tante Risma. Tante Risma berjuang dari atas untuk membuat kebunnya banjir, sementara Ferry cuma berdiam. Setelah beberapa saat, kebun Tante Risma pun banjir. Dia pun langsung membersihkan dengan sapu tangan yang di bawahnya. Setelah beres, dia pamit ke belakang. Ferry benar-benar merasa sangat bahagia, ya justru sama Tante Risma, bukan dengan istrinya. Hari-hari berlalu dan Karin mulai merasa ada yang berbeda dalam rumah tangganya. Ia menyadari bahwa Ferry semakin sering menghabiskan waktu bersama ibunya, Tante Risma. Awalnya Karin mencoba mengabaikan perasaan itu, ia berpikir mungkin ia hanya lelah karena pekerjaannya yang semakin menuntut banyak perhatian. Namun semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang berubah. Suatu malam, sepulang kerja, Karin memasuki rumah dan langsung mendengar suara tawa dari dapur.
Saat ia berjalan ke arah suara itu, ia mendapati Ferry dan ibunya sedang duduk bersama di meja makan. Tante Risma sedang menyajikan sup hangat, sementara Ferry tampak santai dan nyaman tersenyum menikmati obrolan mereka. "Kalian lagi ngobrolin apa?" tanya Karin, mencoba terdengar santai. Ferry menoleh dengan ekspresi biasa saja. "Oh, ini ibu lagi cerita tentang pengalaman waktu muda. Seru juga dengarnya." Tante Risma tersenyum. "Iya, ibu cuma cerita-cerita saja. Kamu mau makan, Nak? Ibu masih punya sup kalau kamu mau." Karin menggeleng. "Nggak usah, Bu. Aku udah makan di kantor tadi." Tapi dalam hatinya, ada rasa yang mengganggu. Ia merasa seperti orang luar dalam rumahnya sendiri. Malam itu, saat Karin dan Ferry sudah berada di kamar, Karin tak bisa menahan diri lagi. Ia menatap suaminya yang sedang bermain ponsel dan bertanya, "Ferry, aku boleh nanya sesuatu?" Ferry menoleh sekilas. Apa?" Karin menggigit bibirnya sebelum berkata, "Kamu masih nyaman sama aku kan?" Ferry mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Tentu saja kamu istriku," jawab Ferry. Karin menghela nafas. "Aku merasa akhir-akhir ini kamu lebih sering menghabiskan waktu sama ibu dibanding aku." Ferry tertawa kecil, seolah menganggap itu hal yang sepele. "Ya ampun sayang, itu cuma karena kamu sibuk kerja, lagi pula ibu juga butuh teman ngobrol kan?" "Tapi aku ini istrimu Fer," kata Karin dengan suara yang lebih dalam. "Aku juga butuh perhatianmu. Aku nggak mau merasa seperti orang asing di rumah sendiri." Ferry terdiam sejenak sebelum berkata, "Aku nggak pernah maksud buat ngejauhin kamu, aku cuma yang merasa nyaman di rumah, nggak ada yang salah kan?" Tapi bagi Karin, ada yang salah. Hari Minggu itu, Karin merasa ada sesuatu yang harus ia pastikan. Perasaannya semakin tidak nyaman melihat bagaimana Ferry semakin sering menghabiskan waktu bersama ibunya. Ia ingin tahu apakah perasaannya hanya berlebihan, atau memang ada sesuatu yang harus diperjelas. Karena itu, ia sengaja mengatakan pada Ferry bahwa ia harus lembur di kantor. Padahal rencananya adalah kembali lebih awal untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumah ketika ia tidak ada. Siang menjelang sore, Karin pulang tanpa memberitahu siapapun. Saat ia membuka pintu rumah dengan hati-hati, suara tawa terdengar dari ruang tamu. Langkahnya melambat, hatinya berdegup kencang. Saat ia mengintip ke dalam, ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Di sofa, Ferry dan ibunya, Tante Risma, sedang bercanda. Tante Risma menepuk lengan Ferry sambil tertawa, sementara Ferry terlihat begitu nyaman di sana dengan ekspresi santai yang hampir tidak pernah Karin lihat lagi ketika mereka bersama. Karin merasa dadanya sesak, bukan karena ada sesuatu yang mencurigakan secara fisik, tetapi karena ia merasa benar-benar tersisih. Suaminya terlihat begitu nyaman bersama ibunya, lebih dari kenyamanan yang ia tunjukkan pada istrinya sendiri. Tak ingin terus diam, Karin melangkah masuk dan berkata dengan nada datar, "Seru banget ya di rumah." Ferry dan Tante Risma sama-sama terkejut melihatnya. "Sayang, kamu kok udah pulang?" tanya Ferry dengan ekspresi sedikit panik. Karin tersenyum tipis. "Lemburnya batal. Aku pikir daripada di kantor, lebih baik aku pulang." Tante Risma berdiri, merasa sedikit canggung. "Karin, ibu tadi cuma ngobrol sama Ferry, kamu mau minum? Ibu bikinin teh ya." Karin menatap ibunya sejenak sebelum menggeleng. "Nggak usah Bu." Ia lalu beralih menatap Ferry, "Kita bisa bicara sebentar." Ferry menghela nafas dan mengangguk. Mereka masuk ke kamar, meninggalkan Tante Risma yang kini mulai menyadari bahwa putrinya tidak baik-baik saja. Di dalam kamar, Karin menatap Ferry dengan mata penuh pertanyaan. "Aku cuma mau tahu, kamu masih anggap aku istrimu atau enggak?" Ferry mengerutkan kening. "Apa maksudmu?" "Tentu saja kamu istriku," jawabnya. "Tapi kamu lebih nyaman sama ibu dibanding sama aku." Ferry terdiam. Ia ingin membantah, tetapi jauh di dalam hatinya ia tahu Karin benar. Ia memang selalu mencari kenyamanan di ibunya, bukan di istrinya sendiri.